Kalau mau cari makan, kerja. Betul. Imal di dunia kana kata Yesus abadan wa maliki rotika kanaka tamu tegodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Ini konsep dalam Islam. Begitu. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Jadi Pak Dedek perhatikan garis bawahi, tidak ada juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik penting dan menarik. Ustadz Yahya Waloni berkata, di dalam Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Bagaimana di dalam Kristen? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni. Secara prinsip, saya tidak akan mencampuri apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan dari Ustadz Yahya Waloni. Tetapi dari apa yang beliau sampaikan, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Dan tentunya apa yang menjadi perhatian dan sorotan ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga bagi perjalanan hidup kita di dunia ini, termasuk juga bagi kehidupan di dunia yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menjadi ciri khas perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dari apa yang sudah saya buat cuplikannya tadi kepada kita. Carilah akhirat. Kalau mencari akhirat itu dalam konteks kekristenan itu, carilah Tuhan, carilah sorga, hidup yang kekal seolah-olah mati besok. Dalam konteks prinsip bagaimana kita mempergunakan waktu sebaik mungkin supaya kita berbenah, mengevaluasi, mengintrospeksi, bahkan mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah ada di jalan kebenaran Tuhan, dalam rancangan keselamatan Tuhan, atau kita masih ada dalam perbudakan dosa, perbudakan dunia ini. Apakah kita sudah tampil beda, tidak serupa dengan dunia, atau justru kita menjadi serupa dengan dunia. Kita perlu renungkan baik-baik hal ini. Tetapi dalam konteks yang sangat esensial, konteks yang sangat substansial, saya mau kasih tahu. Doktrin ajaran dalam kekristenan, dalam konteks keselamatan, dalam konteks hidup kekal, dalam konteks sorga, ada perbedaan antara kita dengan saudara-saudara kita beragama lain. Ada perbedaan prinsip pengertian pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni berkata, jangankan cari nafkah, masuk sorga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Tolong digarisbawahi, tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak mengintervensi, saya tidak mencampuri apa yang diyakini, dimengerti, dipahami, dan dihidupi oleh Ustadz Yahya Waloni. Tapi saya mau sampaikan, ada di sini ungkapan yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Ada saya pikir benarnya ya. Kalau nama orang itu selamat, belum tentu dia selamat. Tetapi perlu saya sampaikan dalam konteks kekristenan. Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi seluruh umat manusia. Siapapun yang rindu mengalami keselamatan,
sorga hidup yang kekal. Jalannya harus melalui Yesus. Inilah keyakinan, kepercayaan, keimanan dalam kekristenan. Sesuai dengan data dan fakta Alkitab, Yesus yang adalah juru selamat, hanya melalui Dialah manusia yang berdosa, yang telah terpisah dengan Allah, dapat didamaikan, diampuni, ditebus, dibenarkan di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Sang Juru Selamat ini penting bagi manusia? Karena Alkitab berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Tolong diperhatikan dan disoroti oleh kita semua. Bukan keberdosaan, kenajisan, kekotoran, kesalahan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Bukan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Artinya, tidak ada perbuatan baik manusia yang memenuhi standar Tuhan. Dan saya perlu sampaikan kepada kita, hanya Yesus, anak Allah yang hidup, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang memiliki kualifikasi standar yang diperhitungkan oleh Allah dalam sejarah kemanusiaan. Oleh karena itu sangat masuk akal bertitik tolak dari fakta data Alkitab. Yesus adalah kepala dan gereja Tuhan adalah tubuhnya. Tentunya gambaran ini sangat-sangat memiliki makna yang luas dan mendalam. Dalam pengertian yang dipandang oleh Bapa di tengah-tengah dunia ini, yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan adalah Yesus. Jangan lupa, Yesus adalah kepala dan gereja Tuhan adalah tubuhnya. Tidak mungkin hanya kepala yang dipandang layak oleh Bapa di sorga. Tapi siapapun yang menempel, terhisapkan dengan sang kepala itu yang adalah tubuhnya, juga turut serta diperhitungkan oleh Tuhan. Saya pikir sangat masuk akal dan beralasan ketika Saulus yang nanti namanya berubah menjadi Paulus menuju ke Damsyik, ingin memperluas area penganiayaan, penderitaan kepada pengikut jalan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka di tengah-tengah perjalanan itu, Yesus menampakkan diri dengan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaan yang perlu kita perhatikan dan soroti bersama. Kapan Saulus atau Paulus menganiaya Yesus? Sebelum Paulus tampil, Yesus telah naik ke sorga. Apa pengertian pemahaman yang bisa kita petik dari pernyataan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disinilah gambaran tentang Yesus sebagai kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya, sangat jelas. Kenapa saya katakan demikian? Tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Paulus menganiaya umat Tuhan, termasuk ketika Stefanus dilempari dengan batu. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang melempari batu itu meletakkan pakaian mereka di dekat seorang muda bernama Saulus. Saudaraku dikasihi Tuhan, hal-hal yang jahat dilakukan oleh Saulus kepada tubuh Kristus gereja Tuhan, hal itu sama dengan Saulus atau Paulus melakukannya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah kepala dan gereja Tuhan adalah tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi dengan sebuah konfirmasi penegasan yang sangat jelas, hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mengetok hati Bapak Ibu Saudara
yang belum terbuka dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, junjungan, penguasa, raja dalam hidupmu, bahkan sebagai juru selamat yang menyelamatkan dan menebusmu dari dosa, kematian kekal, dari jeratan kuasa iblis. Bukalah hatimu untuk percaya menerimanya dalam hidupmu sebelum terlambat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tegas berkata di dalam Matius pasal 1 ayat 21, di mana di dalam mimpi malaikat memberitahukan kepada Yusuf dengan berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan disebut Yesus. Itu konteks saat itu. Kalau konteks sekarang kalimatnya, anak yang dilahirkan Bunda Maria disebut namanya Yesus. Artinya menyelamatkan atau keselamatan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus itu pribadinya menyelamatkan, karyanya menyelamatkan, namanya menyelamatkan. Beruntung dan banggalah sebagai orang-orang Kristen yang telah percaya dan menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena ada kepastian, garansi, jaminan keselamatan di dalam Yesus. Bahkan Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sangat populer dan terkenal dalam kekristenan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini secara eksplisit menunjukkan tidak ada jalan lain ke sorga selain Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Saya perlu sampaikan kepada kita semua, siapapun tokoh yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 6 berkata begini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Perhatikan Bapak Saudara. Esa pula yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Kenapa di sini ditekankan manusia Yesus Kristus? Karena orang Kristen mempercayai dari data fakta Alkitab, Yesus memiliki dua natur, natur keilahian dan natur kemanusiaan. Jangan lupa, inilah urgensinya, inilah kepentingan yang mendesak. Oleh kasih Allah, kasih Bapa yang besar, telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Sang Firman turun menjadi manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada pengantara lain. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jembatan lain. Orang dunia sering berkata, banyak jalan menuju Roma. Saya kasih tahu, jalan menuju Roma berbeda dengan jalan ke sorga. Jalan ke sorga hanya satu. Yesuslah juru selamat satu-satunya yang memberikan garansi kepastian keselamatan bagi manusia yang berdosa. Kenapa dia harus datang menjadi manusia? Karena manusia, siapapun di dunia ini, firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Oleh karena kita menyadari kita tidak berdaya mengatasi dosa,
Maka Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, berkenan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia rela dijadikan dosa supaya kita didamaikan dan dibenarkan di hadapan Bapa di sorga. Bahkan Galatia 3:13 yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang lain di luar kekristenan. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Memang itu dikutip dari Perjanjian Lama. Maka mereka mengambil kesimpulan Yesus itu terkutuk. Saya mau kasih tahu, jangan salah kaprah. Lihat teks, jangan lepas dari konteks. Yesus menjadi terkutuk. Dia rela menjadi pribadi yang terkutuk demi menebus hidup kita dari segala kutuk, dari segala dosa yang tidak bisa diatasi oleh siapapun manusia yang pernah hidup dalam dunia ini. Dia relakan dirinya menjadi pribadi yang terkutuk dengan cara tergantung di kayu salib. Saudaraku dikasihi Tuhan, semua dia lakukan bukan karena dosanya, tapi karena rindu memikul, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bahkan bagian firman Tuhan yang sangat populer dan terkenal di kalangan kekristenan, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Ayat yang juga populer terkenal dalam kekristenan, yaitu Yohanes 10 ayat 28 dikatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dua pernyataan penting yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Yesus berotoritas, berkuasa memberikan hidup kekal kepada para pengikutnya, kepada siapapun sebenarnya yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Yesus berkuasa menjamin keselamatan dengan berkata, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah garansi dalam kekristenan. Ada keyakinan, ada kepastian keselamatan. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Kiranya ulasan ini boleh meneguhkan, menguatkan, makin memantapkan keyakinan kita. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Kalau ada saudara kita seperti Ustadz Yahya Waloni berkata, di dalam Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Tapi dalam konteks kekristenan ada juru selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan yang perlu diperhatikan, prinsip mendasar. Bukan kita yang berupaya mencari Tuhan. Mustahil manusia berdosa mampu mencari Tuhan. Jangan salah mengerti, salah paham. Titik awal, start, mustahil manusia mencari Tuhan. Kalaupun berupaya mencari, tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Dalam konteks kekristenan, perbuatan baik, ilmu pengetahuan, agama, filsafat, dan lain sebagainya tidak bisa menyelamatkan. Dalam konteks kekristenan saya tekankan kembali. Bukan kita yang berupaya mencari Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan.
tapi Tuhanlah yang mencari kita. Lukas 19 ayat yang ke-10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhanlah yang mencari manusia. Kalau Tuhan mencari manusia, pasti ketemu. Apalagi kita tahu firman itu datang dari sorga, menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, bahkan dari jeratan kuasa iblis. Pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Setelah itu dia naik kembali ke sorga. Dia datang dari sorga, dia menjanjikan sorga, dan telah kembali ke sorga, maka pasti masuk sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita dan pasti menemukan kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Di dalam bagian awal firman Tuhan ini berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Coba kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak berdaya memilih Tuhan. Karena naturnya telah berada dalam perhambaan perbudakan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini, siapapun yang bisa menuntaskan, menyelesaikan dosa. Hanya dia pribadi yang tidak berdosa, yang datang dari sorga, firman turun menjadi manusia, namanya Yesus. Dialah yang berkuasa mengatasi dosa. Dosa itu adalah ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Dan Yesus taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Dialah pribadi yang layak, sempurna, tepat, pasti menebus kita dari dosa ketidaktaatan, karena dia telah menunjukkan ketaatan itu dengan sempurna. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.